Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat Pak. Baik ya. Terima kasih ya feedbacknya. Baik, kita mulai saja ya, karena waktunya sudah masuk ya. Semoga teman-teman mahasiswa sudah melaksanakan ini ya, sholat asar ya. Baik, saya sebelumnya mohon izin share screen dulu ya. Ya sebentar sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur. Untuk bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatnya, nikmat berkah dan rahmatnya yang tiada terkira dan tiada bandingannya. Berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Dan semoga saja kita semua yang hadir secara daring di Zoom pada sore hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa, saya share screen, semoga bisa terlihat ya, sudah tampil di monitor teman-teman mahasiswa semua. Sebelumnya saya himbau kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan presensi absensi ya secara mandiri melalui Olu ya. Oke. Nah, ini ya, materi juga sudah di-share ya, sudah saya share di Olu ya, nanti bisa dilihat. Untuk terkait presensi ini ya di menu kehadiran gini ya, menu presensi apakah sudah ada yang absen ya, semoga banyak ya, sudah banyak yang absen. Baik, oke, ini ya, wah banyak juga yang belum absen ya, jadi jangan lupa absen ya, karena jangan sampai kehilangan komponen penilaian yang 10% ya, baru 13 orang dari 36 peserta. Baik, oke, materinya di pertemuan kedua saya buka dulu. Ya, ini terkait teori dan konsep ya, konsep dari organisasi dan arsitektur komputer. Baik teman-teman mahasiswa ya, seperti biasa di slide saya selalu ada yang namanya visi dan misi ya, yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, dan dapat diakses juga di link sumbernya ya dari website Fakultas Teknik. Baik, dan juga ada komponen penilaian. Fungsinya adalah reminder teman-teman bahwa ini adalah komponen penilaian yang saya gunakan di kelas ini ya. Jadi supaya teman-teman reminder, oh keaktifan ada 10%, tugas 25%, UTS dan UAS ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari, mendiskusikan ya terkait yang namanya teori dan konsep dasar di dalam organisasi dan arsitektur komputer. Jadi indikator kompetensinya nanti mahasiswa mampu memahami, mengetahui, serta nantinya dapat menjelaskan tentang teori dan konsep dasar dari organisasi dan arsitektur komputer, juga terkait fungsi dasar komputer dan struktur dasar dari sebuah sistem komputer. Ini adalah ayat muhasabah untuk hari ini, bukan cuma untuk teman-teman mahasiswa, tapi juga buat diri saya pribadi ya, agar kita tidak hanya berilmu secara dunia saja, tapi juga berilmu secara punya ilmu pengetahuan secara mengenai akhirat gitu ya. Jadi bahagia di dunia dan di akhirat. Fit dunia wal akhirat. Baik. Yang pertama, kalau kita ngomongin sebuah komputer itu
merupakan suatu peralatan pemrosesan data yang cukup kompleks ya. Apalagi kalau misalnya kita kenal komputer pada hari ini gitu ya, pada zaman sekarang, zaman now, itu merupakan sebuah device yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi ya, atau di dalamnya mencakup sebuah komponen yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data yang cukup kompleks gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin komputer juga itu tidak hanya terdiri dari hardware saja, maupun juga terdiri dari software atau perangkat lunaknya. Ya. Dan juga semuanya ini terintegrasi yang melibatkan segi arsitektural maupun organisasinya. Jadi ada dua hal ya yang harus diperhatikan, yaitu dari segi arsitekturnya juga dari segi organisasinya, bagaimana semuanya itu terorganisasi dengan baik ya, sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang sama gitu ya, tujuan yang sama seperti visi dan misi gitu ya, sebuah perusahaan, sebuah organisasi terorganisasi dengan baik ya, bergerak dengan baik sehingga tercapai visi misinya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang arsitektural ya, maka ini berkaitan dengan sebuah sistem yang terlihat atau yang tampak oleh si user atau penggunanya atau si pemrogram. Ya. Contoh sebuah sistem arsitektur itu ada jumlah bitnya, ada mekanisme I/O ya, input atau output, dan juga teknik-teknik pengalamatan ya atau addressing. Nah, biasanya addressing ini dilakukan oleh memori ya. Kita lihat misalnya dari segi organisasinya, maka ini adalah berkaitan dengan unit-unit operasional dan interconnection atau keterhubungannya, sehingga itu bisa direalisasikan spesifikasi dari arsitektur dari sebuah sistem komputer. Nah, contoh dari organisasi ini lebih kepada hardware pendukung, ya, supporting hardware, terus sinyal-sinyal kontrol atau controlling sinyal ya dari I/O atau device pendukung lainnya, dan juga interfacing ya atau antar mukanya. Nah, supaya kita dapat mengerti sebuah sistem ya, sistem organisasi dan arsitektur komputer ya, maka seorang istilahnya apa ya, developer ya atau perancang komputer ini harus mengerti hierarki dari sebuah sistem komputer. Nah, kalau kita ngomongin hierarki itu berarti namanya berjenjang ya, berjenjang. Sehingga nantinya bisa dilihat dengan jelas berdasarkan tingkat-tingkat yang ada di dalam sebuah sistem. Ya. Oke. Nah, jadi tingkatannya itu harus dimengerti antara struktur dan fungsinya dari setiap tingkatan-tingkatan tersebut. Yang pertama kita mengerti terkait fungsi dasar komputer. Fungsi dasar komputer adalah tujuan utamanya dari dibuat sebuah komputer, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan secara sederhana, komputer itu adalah input, proses, sama output, gitu ya. Input, proses, sama output. Nah, biasanya kalau di mata kuliah organisasi arsitektur komputer, jadi selain input, proses, sama output, ada yang namanya storage. Ya, jadi ada 4 komponen utama atau elemen utama di dalam sebuah komputer, yaitu mencakup input, output, pemrosesan, sama storage. Nah, fungsi-fungsi dasar yang dapat dimengerti atau dipahami dari sebuah sistem komputer mencakup 4. Ada data processing, data storage, data transfer, dan control. Ya, dan semuanya ini digambarkan seperti ini ilustrasinya. Jadi kontrol berada di tengah-tengah. Dia yang mengontrol apakah dilakukan sebuah data transfer, atau apakah dilakukan data processing, atau dilakukan sebuah data storage. Ya. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut terkait aliran-aliran data ini. Data processing maksudnya adalah apa? Adalah setiap hal yang berkaitan atau berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemrosesan data.
ya, karena ngomongnya data processing. Pemrosesan data menjadi sebuah informasi sesuai dengan program yang ada atau yang sesuai dengan kebutuhan dari program yang sedang dijalankan, gitu ya. Jadi sebuah kegiatan memproses data dari data ya menjadi sebuah informasi. Nah, kalau ngomongin data awalnya ya di sebuah sistem komputer ya berarti masih dalam bentuk data digital, gitu ya. Belum data yang tercetak di monitor atau tercetak secara hard copy ya atau print, gitu ya. Jadi ini masih dalam bentuk digital karena masih di dalam komputer. Dan bisa saja ini dicetak gitu ya nantinya. Nah, data storage itu maksudnya adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan harusnya ini ya salah nih, berhubungan dengan penyimpanan data atau informasi yang ada. Jadi bagaimana data tersebut diakses gitu ya, bagaimana menyimpan atau mengakses data gitu ya. Karena ya tadi komputer itu terdiri atas 4 elemen dasar, input, proses, output, sama storage. Kalau di mata kuliah organisasi arsitektur komputer. Jadi ada storage, ada penyimpanan datanya. Bentuk data di sini di data storage bisa berupa data digital atau data analog. Nah, tentunya data analog juga disimpan dengan format digital. Gitu ya. Jadi tetap semuanya format digital. Lalu data transfer. Data transfer berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan perpindahan data dari dalam komputer ya, jadi dari antara komputer ya di internal komputer maupun dari dalam komputer dan keluar gitu ya ke eksternalnya atau sebaliknya dari eksternal ke internal komputer itu. Gitu ya. Oke. Terus kontrol berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sinkronisasi. Jadi dia yang mengontrol, dia yang mensinkronkan, dia yang melakukan sinkronisasi kerja dari ketiga hal tersebut. Ada data processing, data transfer, dan yang satu lagi adalah data storage. Ya, data processing, storage, sama data transfer. Nah ini kontrol ini tidak hanya secara hardware maupun secara software, gitu ya. Ini ya sama seperti tadi ya, jadi ada data storage, data processing, dan data transfer gitu ya, data movement ya, dan ini di tengah-tengahnya adalah control mechanism ya, kontrol gitu ya. Nah terus berhubungan dengan operating environment atau lingkungan operasionalnya, bisa sistem operasi ya dan lain-lain. Oke, nah dari gambar yang tadi ini ya bisa diterjemahkan seperti ini ya. Jadi seperti ini, dan ini adalah rincian atau detail penjelasan terhadap yang gambar yang keempat tadi ini ya. Yang pertama terkait proses perpindahan data. Nah, proses perpindahan data tentunya melibatkan apa saja? Melibatkan semuanya. Ya, yang pertama jadi dari awal gitu ya, dari mulai data transfer ya, ke melalui kontrol ya atau melalui sebuah proses ya berkumpul sehingga ujungnya adalah melakukan data transfer. Nah, proses perpindahan data ini merupakan perpindahan data antara komputer dengan dunia luar yang sifatnya sementara. Jadi misalnya melakukan perpindahan data dari Bluetooth gitu misalnya ya, dari komputer ke eksternal komputer itu ya, bisa ke smartphone, bisa ke lain-lainnya ya, bisa data Bluetooth atau data print misalnya ya, kita mau melakukan perpindahan data dari komputer ke mesin pencetak ya, printer gitu ya. Nah, ini sifatnya sementara, artinya tidak menetap data tersebut. Gitu ya. Tidak menetap maksudnya di proses kontrolnya. Ya, karena hanya lewat saja gitu ya.
Nah, sistem komputernya itu hanya bersifat sebagai pelalu data, maksudnya sebagai pelewat saja gitu ya. Dan ini melibatkan peripheral transfer data juga. Jadi di eksternal komputer yang lainnya, misalnya printer, itu melibatkan sistem yang sama ya terkait proses transfer data ini. Lalu berikutnya adalah proses penyimpanan data I/O gitu ya, misalnya antara input dan output gitu ya. Nah, proses penyimpanan data yang pasti dia hanya melewati dari data storage ke data transfer atau dari data transfer ke data storage. Jadi dia sistem komputer ya, internal komputer itu hanya sebagai pengontrol saja, pengendali. Gitu ya, pengendali. Ya, jadi bisa sebaliknya antara internal ke eksternal atau eksternal ke internal. Gitu ya. Dan ada yang namanya proses buffering, apalagi yang namanya kalau misalnya itu dilakukan secara bersama-sama gitu ya, atau data yang jumlahnya besar gitu ya, jadi butuh buffer gitu ya. Pengolahan data ini yang pasti melibatkan semuanya juga ya, melibatkan semuanya juga, dan ini bisa proses sebaliknya ya, karena datanya diolah gitu ya, jadi membutuhkan data storage, data transfer maupun data proses ya. Yang pasti kontrol ini mengontrol ketiganya. Ya. Jadi proses pengolahan data menjadi informasi sesuai dengan program yang bukan yang ada, yang sedang di-run gitu ya, yang sedang dijalankan. Misalnya teman-teman menjalankan sebuah program aplikasi Office misalnya gitu ya. Nah, itu kan berarti terjadi proses pengolahan data gitu ya, dari data yang sifatnya digital ya, input output ya, sehingga menjadi sebuah data dokumen ya, dokumen entah itu skripsi, dokumen tulisan skripsi, atau dokumen Excel yang tabel-tabel atau grafik ya, dan lain sebagainya. Nah, kontrol di sini mengatur sinkronisasi kerja. Sinkronisasi kerja peralatan dari pengolah data. Oke, nah sedangkan yang mengatur urutan kerja dari data menjadi informasi adalah program. Tadi ya, program yang dijalankan. Ya, seperti misalnya menjalankan Office tadi ya, misalnya Excel gitu ya. Dia merubah data dari data yang sinyalnya 1010 menjadi sebuah informasi. Entah itu tabel, entah itu data skripsi, entah itu apalagi ya, grafik ya, dan lain-lain sebagainya. Terus proses penyaluran informasi. Nah, proses penyaluran informasi ini melibatkan peralatan komunikasi, ya. Apalagi jika informasi hasil prosesnya itu diinformasikan atau dikirimkan pada jarak yang jauh, artinya tidak di komputer yang di dekatnya, tapi misalnya di komputer yang melalui internet misalnya. Nah, itu berarti melibatkan peralatan komunikasi lain seperti router gitu ya, atau hub atau switch gitu ya, melibatkan peralatan komunikasi lainnya gitu ya. Nah, terus karena internet gitu ya, berarti terjadi perubahan bentuk data dari digital menjadi analog ya. Dan sebaliknya juga bisa saja terjadi pada saat proses interfacing, atau dia datanya mau ada yang masuk ya, membutuhkan antarmuka atau interfacing. Baik, itu tadi sekilas terkait fungsi dasar dari sebuah sistem komputer. Lalu kita masuk ke struktur komputer. Nah, struktur komputer ini ya, di komputer di dalam pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari digunakan secara bersama-sama. Karena komputer pada saat sekarang ini digunakan secara bersama-sama. Ya. Dengan berbagai perangkat dari lingkungan eksternal, artinya bisa diakses oleh perangkat lain yang berasal dari lingkungan eksternal. Nah, secara umum perangkat yang environment device atau perangkat lingkungan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat peripheral dan juga jalur komunikasinya. Ya, jadi kalau kita ada ilustrasikan di sini adalah sebuah komputer, ya, maka ini terdiri dari storage, processing gitu ya, dan lain-lain. Maka ini berhubungan juga dengan jalur komunikasinya, ya, misalnya internet atau Bluetooth atau infrared ya, kalau sekarang udah jarang infrared, ya, dan juga berhubungan juga dengan perangkat peripheral lainnya
seperti printer, scanner gitu ya, atau smartphone gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, struktur internal komputer terdiri dari 4 bagian utama, yaitu CPU ya, atau Central Processing Unit, otaknya gitu. Terus memori utama ya, terus I/O dan sistemnya, sistem interkoneksinya, interconnectionnya, gitu ya. Oke, dan ini ditujukan ya, kita membahas yang ini sekarang, yang komputernya ya, tidak membahas yang peripheral dan communication lainnya, tapi membahas komputernya. Maka ini di dalamnya terdiri atas CPU, main memory, input output atau I/O gitu ya, dan juga sistem interconnection-nya atau keterhubungannya. CPU sudah pasti dia bertugas mengontrol operasi-operasi komputer, baik operasi penjumlahan, operasi logik, ya, operasi apalagi banyak ya, perpindahan data gitu ya, banyak sekali ya. Dan dia juga melakukan pemrosesan data ya, makanya dia lebih dikenal dengan istilah prosesor ya, atau processing gitu ya, prosesor. Lalu main memory atau memori utama digunakan untuk menyimpan data ya, menyimpan data dan bisa saja menyimpan I/O ya, baik drivernya ya, atau fungsi-fungsi lainnya gitu ya. Yang main memory ini penghubung ya antara internal system dengan eksternal ya, karena ngomonginnya I/O. Sehingga melalui I/O data ditransfer atau dipindahkan dari storage ke komputer, dari storage yang ada di komputer ke media penyimpanan lain yang ada di eksternal ya, bisa USB, optical disk ya, atau DVD, CD, Blu-ray, bisa lainnya smartphone mungkin ya, atau cloud ya, bisa saja disimpan melalui cloud. Nah, sistem interkoneksi menghubungkan semuanya, baik I/O, prosesor maupun memori gitu ya, dia seperti controller gitu ya. Dia menghubungkan semua bagian yang ada di sebuah komputer. Nah, itu sistem utama gitu ya, ada 4. Ya, tentunya kalau kita satu-satu gitu ya, ada memori, register, ALU, CLU gitu ya, dan lain-lain sebagainya ya, banyak ya, ada hard disk ya, dan lain. Nah, jadi biasanya sistem interkoneksi ini disebut juga dengan bus atau jalur gitu ya, jalur. Nah, sistem bus ini juga menyediakan komunikasi antara CPU, main memory, dan I/O. Dia juga menyediakan komunikasinya, ya, sebagai pengatur komunikasinya. Ya. Dan makanya sekarang orang lebih banyak mengenal sistem interkoneksi ini sebagai sistem bus, ya, jalur, gitu ya. Nah, bus ini ya, dari asal katanya bus atau jalur-jalur, dia maka terdiri dari sejumlah kabel yang terhubung ke komponen-komponen komputer. Tapi tentunya kabel di dalam komputer yang sekarang yang kecil-kecil itu sudah tidak dalam bentuk kabel seperti yang kabel-kabel listrik ya, tapi melainkan seperti komponen-komponen elektronik gitu ya, yang terhubung PCB gitu ya di dalam sebuah motherboard. Nah, itu sebenarnya kabel-kabel juga tuh terhubung gitu ya. Oke, jadi semuanya ini terpecah lagi menjadi sub-subnya lagi ya, lebih kecil ya. Nah, kalau dari CPU terdiri dari banyak register ya, ada ALU ya maupun LU atau logic unit ya. ALU itu adalah arithmetic logic unit, ada CU ya atau control unit, serta ada juga yang namanya internal CPU interconnection. Jadi di dalam prosesor juga ada di dalam CPU juga ada namanya internal CPU interconnection. Nah, kalau register ini berfungsi untuk menyediakan storage internal. Register hanya menyediakan storage internal di CPU. Ya. Nah, ada tadi ya, register ALU hanya melakukan fungsi pemrosesan data aritmatika. Ya, jadi ada namanya register ALU, ya, arithmetic logic unit. Dia hanya melakukan fungsi pemrosesan aritmatika. Kalau CU ya hanya berfungsi untuk melakukan kontrol gitu ya,
Oke, baik. Nah, ini adalah struktur dari sebuah CPU-nya ya. Jadi yang ini ya, kalau ngomongin ini CPU, nah ini di dalamnya ada CPU tadi adalah prosesor gitu ya, atau lebih dikenal prosesor ya. Jadi ada CPU, terus ada lagi CPU di dalamnya gitu. Makanya ini biasanya lebih dikenal dengan prosesor. Nah, di dalam prosesor itu terdiri dari register, ALU, ya, interconnection-nya dan juga CU atau control unit-nya. Nah, tentunya setiap subsistem dari prosesor ya atau CPU ini prosesor punya hierarki yang lebih rendah lagi gitu ya. Jadi misalnya di dalam control unit ya, karena ini kan tadi ya. Jadi gambarannya ini terpecah-pecah gitu ya, teman-teman mahasiswa. Jadi ini komputer begitu dijabarkan atau didetailkan lagi terdiri dari CPU atau prosesor, main memory, interconnection sama I/O. Nah, begitu dipecah lagi ya si CPU ini atau prosesor ini, dia menjadi seperti ini ya. Nih prosesornya ya. Ada register, ALU, control unit sama interconnection. Nah, kalau CU dipecah lagi gitu ya atau dilihat secara detail lagi, ya terdiri dari macam-macam seperti sequence logic, CU register dan decoder serta CM atau control memory. Ya. Tuh ya, jadi dipecah lagi seperti ini CU. Jadi seterusnya sequence juga dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi. Oleh karena itu secara basic tadi terdiri dari 4, yaitu prosesor, memori, I/O sama interconnection atau bus gitu ya. Oke. Baik, jadi kesimpulannya komputer ini sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital gitu ya. Jadi dia bisa secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan di dalam komputer sehingga menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah itu diolah gitu ya. Nah, organisasi komputer yang dimaksud di mata kuliah ini adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interconnection ya tadi ya ada ada bus, ada ALU, CU, ada I/O gitu ya, terus ada memori ya, register dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Terus arsitektur komputer ini lebih cenderung ya kalau tadi organisasi. Nah, kalau arsitektur komputer lebih cenderung pada teori atau konsep atribut-atribut dari sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Jadi nanti akan membahas tentang perhitungan aritmatikanya gitu karena berkaitan dengan seorang programmer ya. Jadi nanti ada pembahasan terkait set instruksi. Nah, itu di dalamnya bagaimana terjadinya sebuah perhitungan aritmatika, pemrosesan perhitungan aritmatika, terus ada operan-operannya dan lain-lain sebagainya. Oke, baik ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari yang tadi saya jelaskan di sebelumnya, yaitu 4 bagian dasar komputer. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Gimana? Ya, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan Nugroho. Iya, Pak. Itu kan tadi yang Bapak bilang terjadi perubahan bentuk data dari digital menjadi analog. Data analog itu maksudnya kayak gimana ya, Pak? Apakah data yang berbentuk fisik atau gimana, Pak ya? Saya masih kurang paham, Pak, data analog maksudnya. Oke, baik. Data analog ya. Kalau data-data digital itu kan 1-0 gitu ya, 1-0, 1-0. Nah, tentunya kalau misalnya data analog ini biasanya dibahas di mata kuliah sistem digital dan gelombang gitu ya. Nah, itu biasanya dalam bentuk gelombang ya. Jadi data analog ini banyak macam-macamnya ya. Bisa berupa gelombang-gelombang gitu ya. Untuk membuktikan 1-0 biasanya 1 tuh gelombangnya naik gitu ya. 0 itu turun gitu ya kalau yang datanya bergelombang. Atau bisa saja ini data analog dalam bentuk frekuensi. Ya. Dalam bentuk frekuensi. Nah, kayak misalnya antena kita nih, antena TV ya. Sekarang kan udah mulai tuh terjadi perubahan dari mulai frekuensi digital dari mulai frekuensi analog menjadi frekuensi digital gitu. Sehingga kalau frekuensi digital tuh sama gitu loh. Nggak ada geretek-gereteknya gitu ya, nggak ada bintik-bintiknya gitu ya. Jadi nggak bergelombang datanya, hanya 1-0 1-0 gitu ya.
paling agak nge-lag aja sih gitu ya, tapi tidak berbintik-bintik gitu ya frekuensi. Jadi gitu. Jadi sebenarnya banyak sih kalau kita ngomongin data komputer dalam bentuk dalam bentuk analog itu bermacam-macam juga gitu ya. Gitu ya. Jadi salah satunya tadi ya dalam bentuk frekuensi ya, atau ya dalam data yang dalam memang ini tidak terlihat gitu. Maksudnya tidak dapat kita rasakan data dalam bentuk analog maupun digital secara kita sebagai user. Tapi di dalam komputer itu sebenarnya ada prosesnya, dan itu bisa terlihat sih kalau misalnya contohnya kalau kita buka test manager gitu ya, test manager ya yang pakai Control Shift Delete gitu ya. Nah, itu Control Shift Delete, Control Alt Delete. Pak. Iya, sorry. Terima kasih ya koreksinya. Nah, itu bisa kita lihat tuh. Ada ya yang bergelombang ya, menandakan prosesnya lagi tinggi, ternyata turun gitu ya. Nah, itu terkadang bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu nantinya memang saya bilang ini mata kuliah organisasi arsitektur komputer ini merupakan sebuah mata kuliah yang teoritis banget gitu ya. Nggak terlihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat, tapi sebenarnya bisa melalui sebuah simulator nantinya. Makanya kita akan praktikum menggunakan CPU OS simulator. Nah, itu nanti pada saya lebih spesifik ke set instruksi nanti ya terkait CPU OS. Nah, nanti bisa dilihat tuh bagaimana perubahannya gitu. Yang sebenarnya datanya hanya 1010 gitu ya, sehingga bisa kita rubah ya, terjadi perubahan di register-register yang menampung, ada register sebagai penampung data, register sebagai pengolah data. Nah, itu bisa terlihat nantinya gitu ya. Nanti memang bisa terlihat gitu ya. Jadi tadi menjawab pertanyaan Bro Danu ya, memang data analog ini bermacam-macam ya, salah satunya frekuensi, terus apa lagi ya? Selain frekuensi apa ya? Kalau komputer itu ya data suara nih kayak gini kan diolah nih oleh komputer gitu ya, sehingga nantinya bisa direkam gitu ya, bisa direkam oleh si komputer itu gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Saya ada pertanyaan lagi Pak, cuma kayaknya sedikit melenceng dikit, nggak apa-apa Pak? Oke, nggak apa-apa, silakan Mas Nugroho. Iya, saya jadi kepikiran Pak, tadi kan yang Bapak bilang data analog kayak TV analog gitu Pak ya, sinyal TV analog itu kan ditangkapnya pakai antena tuh Pak. Ya. Sedangkan kalau TV digital kan dia pakai set top box itu, apakah itu masih nangkap gelombang juga Pak? Gelombang dalam bentuk analog terus disaring jadi digital dulu atau gimana tuh Pak? Kalau buat TV dengan sinyal digital tadi Pak. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau TV-nya apa set top box-nya nih nanyanya? Jadi kayak buat nangkep sinyal digital lagi gitu loh Pak. Oke, baik. Yang pasti kalau untuk menangkap sinyal ya, tadi ngomongin menangkap sinyal ya, itu butuh yang namanya sebuah receiver gitu ya. Jadi kalau proses sinyal nih ada yang namanya transmit, ada yang namanya receive ya, ada yang namanya mentransmisikan, ada yang ditangkap gitu, receiver. Nah, receiver yang kita temui di kehidupan sehari-hari kita itu, apalagi khusus berhubungan dengan TV tadi ya, itu antena. Nah, tentunya antena digital dengan antena tadi ya analog itu beda gitu ya, beda ya. Kayak kalau misalnya teman-teman searching gitu ya, antena digital, nah itu beda tuh bentuknya. Nggak mesti dari besi kalau antena digital ya, nggak mesti dari apalagi aluminium gitu ya, atau dari apa sih jaring-jaring gitu yang kayak parabola ya, nggak mesti gitu ya. Jadi dia kadang plastik tapi di dalamnya tentu ada komponen elektroniknya gitu ya. Nah, untuk menangkap itu ya tentunya tadi dibutuhkan ya sebenarnya di digital saja, sinyal digital saja yang ditangkap. Jadi tidak dikonversi gitu ya. Tapi ada set top box, kalau kita ngomongin set top box ya, lebih spesifik ada set top box yang memang mengkonversi, jadi dia bisa hanya menggunakan antena apa tadi, antena analog, dan bisa dikonversi sinyalnya menjadi sebuah sinyal digital gitu. Tapi kalau sekarang set top box yang sekarang itu dia lebih spesifik hanya menangkap digital, sinyal digital saja karena dianggap lebih stabil. Nah, tentunya makanya nggak semua nih kalau ngomongin TV digital gitu ya yang bisa ditangkap oleh set top box digital, nggak semua daerah, karena ya harus dicek dulu ketersediaan sinyal digitalnya gitu. Kalau ketersediaan sinyal gelombang, oke, semua sudah ada dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau ketersediaan sinyal digital
belum tentu nih daerah-daerah timur atau daerah-daerah terpencil itu sekarang sudah tersedia gitu ya. Makanya itu mempengaruhi kalau misalnya teman-teman beli set top box sama antena digital, walaupun mereknya sama, tapi lokasinya berbeda. Misalnya saya di Jakarta, teman-teman di misalnya ya di perkampungan gitu, saya menangkapnya ada 49 channel. Nah, teman-teman hanya menangkap misalnya berapa? Setengahnya misalnya atau sepertiganya hanya 15 channel gitu misalnya. Nah, itu dipengaruhi oleh ketersediaan sinyal digitalnya. Kalau sinyal analognya tentunya sudah ditransmisikan dari dulu ya, maksudnya bukan dari dulu, dari mulai televisi siaran televisi ini di Indonesia ada gitu, sudah tersedia. Nah, sekarang perlahan, nah kalau kita ngomongin set top box lagi nih, perlahan itu pemerintah setahu saya apa bulan April apa bulan yang saya tahu itu bulan November itu benar-benar full akan dimatikan sinyal analog untuk televisi. Itu akan dimatikan secara menyeluruh dari mulai Sabang sampai Merauke mulai November 2022. Tapi pembagian set top box-nya, nah pembagian set top box-nya itu mulai April kalau saya nggak salah ya. Ada set top box gratis gitu kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa tuh daftarin biar dapat set top box gratis. Kalau TV-TV yang keluaran sekarang yang udah ada logo DVB-T2, DVB-T2 ya, nah itu sudah bisa tanpa perlu set top box sudah bisa menangkap sinyal digital. Jadi teman-teman tinggal beli antena digital saja gitu ya. Tapi kalau yang TV-nya model lama kayak model saya nih harus perlu bantuan set top box. Jadi set top box itu yang sekarang tidak mengkonversi dari sinyal analog ke sinyal digital. Dia hanya menangkap sinyal digital saja. Gitu beda ya. Yang set top box yang sekarang. Tapi mungkin yang keluaran awal-awal set top box-nya iya. Mungkin ya. Tapi saya nggak punya, makanya saya nggak tahu gitu. Mungkin itu ya, Nugroho Danu ya. Out of the box banget, bukan out of the box ya, out of topic gitu. Iya, maaf ya jadi keluar Nggak topik. apa-apa, nggak apa-apa. Saya senang diskusi gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak izin bertanya. Silakan. Kan hoax ini tentang jaringan juga gitu ya Pak ya? Enggak. Enggak. Organisasi arsitektur komputer itu bukan tentang jaringan, tapi tentang komponen-komponen di dalam komputer gitu ya. Jadi arsitektur organisasi di dalam komputer. Kita tidak membahas jaringan. Yang membahas lebih spesifik ke jaringan nanti ada namanya sister atau sistem terdistribusi gitu ya. Oh, cuma lebih dominan ke ini ya Pak ya, software sama hardware doang gitu Pak. Hardware malah, lebih ke hardware gitu ya. Nah, kalau ke softwarenya nanti mata kuliah selanjutnya lanjutan dari mata kuliah ini ada namanya sistem operasi. Gitu. Sistem operasinya. Gitu. Ya mungkin sekilas aja tentang jaringan ya karena berhubungan ya ada pemrosesan data tadi ya makanya saya ngomong internet dan lain-lain sebagainya. Tapi secara spesifik organisasi arsitektur komputer ini tidak membahas terkait jaringan gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa silakan. Oh, Pak, berarti ntar bisa belajar rakit PC gitu, Pak? Bisa belajar rakit PC. Good question gitu ya, pertanyaan yang bagus. Harusnya bisa gitu ya. Tapi, nah itu tadi karena kita daring gitu ya teman-teman mahasiswa, jadi ya kita nggak ngerakit PC ya. Mungkin hanya melihat aja YouTube kalau misalnya teman-teman berminat lihat YouTube rakit PC gitu ya, karena kita tidak ada dan mata kuliah ini tidak ada praktikumnya. Seharusnya mata kuliah ini tidak ada praktikumnya. Ya, kalau mata kuliah ini ada praktikumnya harusnya 4 SKS, bukan 3 SKS. Jadi kita hanya full membahas teori, tapi kita ada praktikum, tapi bukan karena ini daring, jadi bukan praktikum merakit PC, tapi praktikum nanti terkait mengenai simulator gitu ya, register-register yang digunakan gitu ya, karena kan kita nggak bisa lihat nih register yang sedang berjalan apa aja kalau kita lagi melakukan scheduling. Gitu. Kalau kita lagi melakukan pemrosesan operasi aritmatika, kita nggak tahu register apa aja nih yang sedang berjalan gitu ya. Nah, kalau menggunakan simulator itu, CPU OS simulator itu terlihat gitu ya, sehingga kita memahami ternyata sebelum ada hasilnya itu disimpan dulu ya di register keberapa. Jadi perjalanannya sebenarnya panjang, tapi karena prosesor dan
bus gitu ya dan lain sebagainya gitu, itu terorganisasi dengan baik sehingga seakan-akan itu ya udah hasil langsung keluar aja hasilnya gitu ya. Nah, seharusnya sih mata kuliah ini ada rakit PC-nya, seharusnya gitu ya. Gitu. Jadi sorry karena kita daring ya kita nggak ada gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Pak, saya mau nanya Pak. Boleh, silakan. Itu Pak, bagaimana cara mencocokkan motherboard sama prosesor itu kayak gimana? Waduh, pertanyaannya spesifik banget ya. Pertanyaannya spesifik banget nih. Teman-teman mahasiswa, kebetulan ya saya juga bukan orang hardware, tapi dari pengalaman saya merakit komputer ya, tentunya pengalaman saya merakit komputer waktu itu di dunia kerja mungkin berbeda dengan pengalaman teman-teman di dalam merakit komputer karena komputer yang saya rakit itu versi-versi lama ya. Yang pasti kalau kita dulu waktu saya merakit komputer ya di tempat kerja saya gitu, kita mengikuti spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis yang dimaksud seperti apa? Karena waktu itu komputer itu ya nggak seperti komponennya nggak seperti semarak sekarang gitu ya. Maksudnya udah banyak macam-macam, memorinya aja nggak hanya yang DDR3, ada yang DDR4 gitu ya. Bahkan mungkin ada yang DDR5 ya, versinya juga macam-macam gitu ya. Prosesornya juga macam-macam ya, VGA-nya apalagi gitu ya. Dan komputernya bisa ditaruhin cairan gitu ya buat pendingin, dulu nggak ada. Buat pendingin gitu ya, pendingin prosesor ya hanya bertumpu sama fan aja, cooling fan aja gitu, kipas angin kecil itu. Nah, untuk tadi balik lagi ke pertanyaan Mas Galuh ya. Untuk merakit komputer ya, ketercocokan hardware, motherboard dan lain-lain. Nah, kita baca di spesifikasi teknis dari si motherboard itu. Nah, biasanya di motherboard itu ya kalau kita beli motherboard ada driver, dapat driver gitu ya. Nah, kalau sekarang kan nggak dapat ya. Nah, jadi kita tinggal download aja sekarang. Tapi kalau dulu download driver, nah terus ada buku manual booknya tuh yang kecil-kecil itu. Nah kita melihat hardware apa saja yang cocok, jenis-jenis, tipe-tipe ya karena dulu belum begitu banyak. Jadi bisa terlihat tuh di situ. Nah, yang pasti di luar itu tidak disarankan. Bisa saja cocok, tapi tidak disarankan karena susah untuk mengatur overclockingnya ya dan lain-lain sebagainya lah gitu ya. Jadi nah, saya bilang makanya pengalaman saya pada waktu di dunia kerja dulu merakit komputer tentu akan berbeda dengan merakit komputer yang sekarang. Apalagi sekarang saya udah nggak pernah merakit komputer gitu ya. Makanya saya hanya bisa menjawab based on experience saya di dunia kerja waktu itu gitu ya. Jadi itu mungkin jawaban saya Mas Galuh ya. Ya Pak, Baik. terima kasih. Ya, sama-sama. Baik teman-teman mahasiswa, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini atau terkait tugas ya? Mungkin tugasnya sudah bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa ya. Kalau kita lihat sebentar ya tugasnya. Nah, jadi ada slide seperti ini tadi ya. Nah, Anda atau teman-teman mahasiswa ya diminta ada 2 yang harus dijawab. Yang pertama, jelaskan dalam 1 paragraf maksud dari gambar tersebut, gambar yang ini. Ya. Terus berikan contoh keterhubungannya di dalam kehidupan nyata, di dalam sehari-hari atau yang mungkin teman-teman temui gitu ya. Oke, dan nanti jawabannya itu di-upload ke YouTube ya, yang disubmit ke Olu hanya link YouTube-nya saja. Jadi tidak videonya. Ya, jadi yang disubmit di Olu ya, teman-teman, hanya link YouTube. Nah, jadi gini, yang mengupload ke YouTube siapa? 1 orang aja. Ya, 1 orang aja. Misalnya si A satu tim dengan si B ya, karena ini saya bilang mulai pertemuan 2 sampai dengan seterusnya adalah tugasnya tim, selalu tim. Jadi si A misalnya mengupload ke YouTube. Nah, maka udah 1 orang saja. Nah, tapi yang mensubmit di Olu ya, dua-duanya. Yang disubmit apa? Yang disubmit hanya link YouTube-nya saja. Oke. Jadi modelnya nanti pengerjaannya boleh dijawab langsung gitu ya, boleh dijawab langsung misalnya oh kamu mau menjelaskan maksud gambar ini seperti apa? Nomor 1. Jadi maksudnya adalah bla 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 bla.
Nomor 2, contoh keterhubungannya di dunia nyata tuh bla 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 bla. Udah jadi video, kamu upload, boleh seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak pede nih, nggak pede dalam hal menjelaskan nih ya, biasanya tipikal anak-anak IT itu sulit untuk berkomunikasi gitu ya dengan orang lain, tapi gampang berkomunikasi dengan komputer ya. Maka nggak perlu harus mengeluarkan suara, boleh. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah PowerPoint gitu ya, PowerPoint gitu ya. Kamu bikin jawabannya nomor jadi ada judul gitu ya. Ada judul gitu. Bukan judul sih, apa nama tim ya. Nama timnya siapa aja, nomor 1 gitu ya. Nomor 1 siapa, terus di bawahnya nomor 2 siapa ya. Tugas terus ini adalah tugas kedua gitu, tugas kedua. Nah, terus teman-teman bikin lagi. Nah, ini untuk menjawab misalnya soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 gitu ya, jawabannya apa? Terus yang ini misalnya soal nomor 2. Soal nomor 2, terus teman-teman jawab apa gitu ya. Nah, terus tinggal di save as ya, file save as sebagai ini MP4 ya. Save as sebagai MP4 ada nih. Oke. Ya. Atau ada teman-teman yang senang menjelaskan dengan video, boleh ya. Kalau misalnya teman-teman, dan nggak perlu pakai aplikasi rekam layar gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu install aplikasi-aplikasi lain ya, seperti rekam layar ya. Di Word juga ada, di Word ada, di PowerPoint ada ya. Jadi teman-teman ke menu insert gitu ya, ke menu insert ya, ke menu insert, dan di sini ada screen recording ya. Oke, sorry, sebentar saya ulang. Nah, ini menu insert dan ini ada screen recording ya. Nah, screen recording ini kalau misalnya teman-teman klik, teman-teman akan disuruh milih select area dulu. Apa yang sebagai area yang akan direkam ya, boleh semuanya full sampai bawah, atau kalau nggak mau kalau nggak mau sampai bawah ya, hanya seberapanya aja nih ya, kita tinggal drag di sini ya, jadi nggak terlihat bawahnya, dan kita mulai record ya, kita mulai record. Nah, nanti akan muncul tuh tulisan penghitung counter ya, 3. Nah, untuk memberitakannya nanti shift key. Nah, dari sini kita udah bisa ngerekam nih. Jadi saya nama saya ini ya, teman kelompok saya adalah si B. Nomor 1 saya akan jawab. Jadi menjelaskan gambar ini adalah seperti berikut. Nah, nomor 2, contoh keterhubungannya dalam kehidupan nyata adalah seperti berikut. Dan teman-teman setelah itu berhentikan Windows Shift key ya. Nah, ini udah jadi nih. Ya, ini bisa di play lagi. Nah, dari sini kita udah bisa merekam nih. Jadi nama saya ini ya. Nah ya, sudah bisa direkam, dan ini tinggal diklik kanan save as, save media as. Sama ya, jadinya MP4. Gitu ya. Jadi semudah itu, sesimpel itu membuat sebuah konten video gitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan mau kalah sama Atta Halilintar atau YouTuber-YouTuber lainnya gitu ya. Nah, teman-teman harusnya udah bisa nih menghasilkan konten yang bermanfaat gitu ya, karena tadi seperti di awal saya sudah sampaikan bahwa kita tidak hanya hidup di dunia tapi di akhirat. Jadi jangan sampai kita bahagianya di dunia dapat dari konten-konten ya, pundi-pundi dari konten, tapi hanya dunia saja ya, karena kontennya nggak bermanfaat gitu ya, hanya konten-konten ngeprank, konten-konten apa, tapi bikin konten-konten yang bermanfaat, pembelajaran ya, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi seperti itu, dan itu videonya diupload di YouTube, dan yang disubmit ke Olu tadi saya ulangi lagi adalah hanya linknya saja, hanya link YouTube-nya saja. Terkait tugas ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk batas penjelasannya ada minimal waktu tidak, Pak? Batas pengerjaan tugasnya seminggu. Jadi mulai tugas 2 sampai dengan berikutnya itu biasanya selalu seminggu, gitu ya. Jadi kenapa sih nggak hari ini gitu? Karena ya enggak lah. Biasanya sih selalu di kelas saya tuh seminggu, karena saya paham juga mahasiswa ada yang belum dapat moodnya gitu ya. Habis ngikutin kuliah, apalagi kuliahnya sore seperti ini ya, udah ngantuk ya dan lain sebagainya. Ya, jadi seminggu ya. Mungkin baru moodnya biasanya kalau mahasiswa tuh jago-jago begadang gitu ya. Baru moodnya ntar ya jam 11 gitu ya, sambil nunggu
Liga Champion gitu ya biasanya ya kalau mahasiswa gitu ya. Tapi ada juga yang sambil nunggu waktu tahajud gitu ya, atau habis tahajud daripada tidur lagi mendingan kerjain tugas. Jadi waktunya seminggu ya teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyain, silakan. Ini kan tugas timnya, Pak. Betul. Per timnya berapa orang ya, Pak? Oke, Salsa Dwi mungkin belum datang ya pertemuan kemarin. Jadi saya ulangi lagi. Satu tim itu terdiri atas ya 2 orang. Satu tim ya, saya ulangi lagi terdiri atas 2 orang. Coba saya cek dulu ya jumlah mahasiswanya di kelas ini. Sebentar, input nilai organisasi arsitektur komputer genap ya. Jadi satu tim itu terdiri atas 2 orang, ya, tidak lebih, ya, dan jangan ada yang sendiri, gitu ya. Jadi hanya terdiri atas 2 orang. Dan kalian sendiri yang bebas menentukan timnya mau setim dengan siapa. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Maaf Pak, ada yang baru masuk Pak minggu ini Pak. Ada 3 orang kalau nggak salah Pak. Rian, Muhammad Gilang, Alfiat sama Adiningrum Ikram Pak. Oh oke. Ya yang pasti harus dapat itu ya timnya ya, karena ini jumlahnya genap ya, seharusnya bisa ya dapat 2 gitu ya, dapat ya. Jadi kan saya belum tahu nih siapa satu tim dengan siapa karena ini belum ada yang submit tugas gitu ya. Oke. Jadi baru ketahuan ketika ada yang submit tugas. Nah, saya mau ya karena baru ada yang bergabung, timnya ini konsisten. Jadi si A satu tim dengan si B, maka sampai akhir semester ini di mata kuliah ini si A satu tim dengan si B. Ya, jangan diganti-ganti atau jangan karena nggak cocok terus berubah pisah sendiri-sendiri gitu, enggak. Ya karena saya pikir ya tadi saya bilang ini teman-teman mahasiswa udah dewasa gitu ya, sehingga ketika ada ketidakcocokan atau ada suatu problem ya harus diselesaikan, dicari solusinya gitu ya. Baik ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas, silakan. Nggak ada? Sudah pada paham ya? Izin tanya Pak. Boleh, silakan Bimo. Untuk penjelasan tugasnya nih Pak. Ya. Minimal durasi penjelasannya itu berapa menit Pak? Bebas. Pak. Bebas saja gitu ya. Saya tidak meminimalkan, silakan teman-teman bebas. Tadi ya caranya banyak ya. Yang pasti itu diupload jadi di YouTube, platform YouTube ya. Waktunya juga bebas ya, tergantung teman-teman. Mau singkat juga boleh gitu ya, nggak ada masalah buat saya. Oke, baik. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Tidak ada yang ditanyakan ya? Izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Maaf Pak, kan saya ketua kelasnya Pak. Takutnya ada orang yang malu-malu gitu Pak, yang apa namanya? Kita juga nggak tahu Pak siapa aja gitu isi satu kelas itu Pak. Jadi kita mau minta datanya gitu Pak dari Bapak gitu. Oh gitu, data mahasiswanya. Iya Pak. Baik. Takutnya nanti ada yang belum kebagian atau malu-malu. Oke, ya baik. Ya, good. Boleh nih, saran yang bagus. Baik, nanti akan saya share di grup ya. Di grup kita terkait siapa saja peserta di kelas organisasi arsitektur komputer ini ya. Berarti tadi ketua kelasnya Ahmad Firdaus ya? Iya Pak. Oke, Ahmad Firdaus nanti chat pribadi saya aja ya. Untuk ketua kelas saya bolehkan pakai bahasa Indonesia. Oke ya. Silakan nanti chat pribadi saya, nanti ada yang saya mau tanyakan juga ke Ahmad Firdaus ya. Baik Pak. Oke, nomor saya kan kamu udah tahu. Baik, terkait tadi pertanyaannya baik, list peserta akan saya share setelah ini di grup WA. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Izin bertanya Pak. Boleh, silakan Bimo. Tanya untuk materi. Berhubungan dengan proses perpindahan data nih Pak. Kenapa proses perpindahan data menggunakan hard disk dan SSD memiliki kecepatan yang berbeda, Pak? Oke, waduh pertanyaannya spesifik banget ya. Baik, padahal kita belum nyampe ke hard disk tuh. Kita belum nyampe pada ke ngomongin hard disk ya, karena kita baru tadi konsep ya, baru konsep.
itu akan terjawab ketika nanti masuk materi hard disk, gitu aja ya. Nanti kita ada materi terkait bukan hard disk sih, apa ya namanya ya? I/O. Nah, I/O itu termasuk hard disk. Nah, itu baru nanti akan saya jawab. Disimpan dulu ya pertanyaannya, saya akan jawab nanti. Bimo ya. Iya, Pak. Baik ya, supaya nanti nggak seru lagi kalau saya jawab sekarang gitu ya. Nanti nggak seru lagi, nggak surprise gitu ya. Karena tadi out of topic nih, out of topic karena tadi kita baru ngomongin konsep. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan tadi terkait hari ini atau tugas, silakan. Oke, baik, kalau misalnya tidak ada ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sesi perkuliahan daring hari ini, sore hari ini. Saya menghimbau sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa untuk ya mengisi presensi kehadiran ya di OLU. Ya, jangan sampai miss walaupun itu hanya 10%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata nilai akhirnya 75, nah itu tuh masih belum A gitu ya, karena kurang 5 poin. Nah, itu ternyata teman-teman absensinya kurang gitu ya, lumayan tuh 10%. Oke ya, jadi sehingga kalau absensinya penuh bisa 85 gitu ya, udah pasti A. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa di sesi perkuliahan kita hari ini, sesi kedua mata kuliah organisasi arsitektur komputer kelas 2D. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Saya akhiri Zoom-nya ya.